Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhasana. Saya Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia. Saya mahasiswi di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafi'i. Saya akan menjelaskan tentang install Windows, dan di sini saya menggunakan Windows 7. Saya akan menginstal di VirtualBox. Nah, sebelum itu pastikan Anda sudah mendownload VirtualBox dan menginstal VirtualBox-nya. Nah, kemudian untuk menambahkan, pilih New. Di sini kita kasih nama Windows karena kita akan install Windows. Nah, pastikan juga sebelum membuka VirtualBox-nya, kalian membuat folder Windows di data E atau di data E, bisa terserah, tergantung di mana memori yang lebih banyak belum digunakan yang mana. Dan untuk memory size-nya kita sesuaikan saja sesuai yang ada di tampilan. Kemudian create a virtual hard disk now. Terus FDI atau VirtualBox image yang dipilih itu. Kemudian pilih dynamically allocated, next. Dan ini buat size hard disk-nya sebesar 32 GB. Saya biarkan seperti itu. Yang create. Nah, ini tampilan dari yang kita atur tadi. Nah, sekarang ke storage untuk memasukkan ISO yang sudah kita download. Nah, di sini kita pilih ISO Windows 7, open, kemudian OK. Nah, setelah OK, kita akan menginstal Windows. Akan memulai menginstal Windows sekarang. Nah, ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit. Jadi untuk koneksi pastikan stabil. Kita mulai start. Nah, sambil menunggu Windows diinstal, saya akan menjelaskan secara Windows. Sebelum Windows itu ada, sebenarnya sudah ada MS-DOS. Nah, di mana Windows yang termasuk sistem operasi berbasis antarmuka grafis atau bisa disebut GUI. Di sini kita pilih language untuk installnya, kita pilih bahasa Inggris saja, dan untuk format waktunya kita pilih Indonesia ya teman-teman. Indonesia, oke. Kemudian keyboardnya biarkan seperti itu. Install now. Nah, proses install dimulai. Saya ulang lagi bahwa Windows yang termasuk sistem operasi berbasis, mohon maaf, saya berhentikan lagi. Ini kita pilih accept, next. Kemudian pilih custom advanced. Nah, di sini kan masih kosong. Kita pilih itu, kemudian new, dan pilih apply. Oke. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita next. Dan kita tunggu proses instalasinya. Nah, versi pertama Windows ini dirilis pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 20 November. Nah, Windows 1.0 ini tidak jauh dari MS-DOS. Windows 1.0 ini cuma memperluas kemampuan pada MS-DOS. Kemudian di tahun 1987 Windows versi kedua dirilis, tepatnya pada tanggal 9 Desember, dan Windows 2.0 ini sedikit populer karena
adanya aplikasi grafis buatan Microsoft, yaitu Microsoft Excel for Windows dan Microsoft Word for Windows. Nah, Microsoft akhirnya mencapai puncak kesuksesan itu ketika merilis Windows 3.0 pada tahun 1990. Windows 3.0 ini mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara serentak atau biasa disebut dengan multitasking. Lalu di Windows 3.1 ini diluncurkan lagi tahun 1992. Tadi kan Windows 3.0, sekarang Windows 3.1 sebagai respon dari dirilisnya IBM OS 2 versi 2.0 ke pasaran. Microsoft mengembangkan Windows 3.1 yang menawarkan berbagai peningkatan minor terhadap Windows 3.0 seperti kemampuan untuk menampilkan font True Version, kemudian banyak sekali perbaikan bug dan multimedia di dalam Windows 3.1. Nah, kemudian di tanggal 24 Agustus 1995, Microsoft Windows merilis Windows 95, di mana Windows 95 ini memiliki 5 versi. Yang pertama ada Windows 95, yang kedua Windows 95A, yang ketiga Windows 95B, yang keempat Windows 95 USB, dan yang terakhir Windows 95C. Lalu Windows 98 dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows 98 ini dianggap sebagai revisi minor dari Windows 95. Dan Windows 95 ini lebih stabil dibandingkan dengan Windows 25. Nah, di tahun 2000 ada Windows dengan nama Windows 2000, yakni dirilis pada tanggal 17 Februari. Dan di Windows 2000 ini ada 6 versi. Di antaranya yang pertama ada Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, kemudian ada Windows 2000 Advanced Server Limited Edition, dan yang terakhir ada Windows 2000 Data Center Limited Edition. Kemudian di bulan September tahun 2000 diperkenalkan lagi Microsoft ME. Di tahun 2001 diperkenalkan lagi Windows XP. Dan di tanggal 30 November 2006 dirilis Windows Vista. Kemudian di tanggal 22 Oktober dirilis Windows 7. Windows 7 yang saya install ini dengan keamanan dan fitur-fitur baru. Di antaranya seperti jam list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, kemudian Windows Media Player 12, kemudian ada Internet Explorer 8, dan lain-lain. Kemudian di tanggal 27 Agustus 2013 dirilis lagi Windows 8.1 ini. Kemudian di tanggal 29 Juli 2015 Windows 10 dirilis, yang sampai sekarang belum ada lagi Windows yang terbaru. Windows 10 ini yang paling terbaru dan memiliki fitur yang lebih baik dari Windows sebelumnya. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya kalau ada yang ingin mengenal lebih dalam tentang Windows ini bisa di searching di Google, sudah banyak artikel yang membahas tentang Windows ini. Oh ya, jangan lupa ketika mendownload VirtualBox dan menginstalnya, jangan lupa mendownload juga extensionnya. Windows sendiri itu ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, menghubungkan aplikasi dengan perangkat keras sehingga keduanya terintegrasi dan bekerja secara konsisten dan stabil. Kemudian ada lagi
mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Kemudian tugas Windows juga untuk mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Mungkin fungsi-fungsi yang lain, fungsi-fungsi khususnya bisa dilihat sesuai dengan versi-versi Windows. Versi-versi Windows akan terus berkembang dengan bertambahnya dan berkembangnya teknologi sekarang ini. Secara otomatis, Windows juga akan memperbarui sesuai dengan kebutuhan penggunanya, supaya Windows tetap menjadi operasi sistem atau sistem operasi yang dipakai dan friendly di masyarakat dan di pengguna Microsoft. Karena tampilannya juga yang menarik dan simple, membuat para pengguna itu mengingat bahwa Windows itu yang seperti ini, dan sekarang ini hampir di semua komputer, di semua PC yang dipakai itu Windows. Dan di dalam Windows pun sudah banyak software aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna dengan baik. Fitur-fiturnya pun sudah banyak dan bagus. Nah, di sini kita ketikkan nama kita. Mau nama siapa terserah. Next, ini next, langsung next. Nah, ini automatically activate Windows, diulangkan dan skip, dan kita pilih Ask Me Later. Next, dan yang terakhir pilih Home Network. Nah, ini kita sudah di halaman desktop Windows 7 dan sudah selesai proses instalasinya. Nah, ini sudah di desktop Windows 7 ya teman-teman. Jadi sudah selesai proses instalasinya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.